Cerita berlanjut setibanya mereka di lorong milik Ketua Yung, mereka lantas memakamkan jenazah Ketua Parsi tersebut dengan layak. Mochi yang merasa tak sengaja menemukan buku panduan jurus perputaran waktu, lantas mengembalikannya kepada Yung. Tapi hal itu ditolak dengan alasan kini Mochi sudah menjadi Ketua Parsi. Otomatis buku panduan itu sudah menjadi miliknya. Mereka semua tak mengira ternyata Singquan yang merupakan teman istri Ketua Yung sudah sejak dulu berencana menghancurkan sekte Parsi. Setelahnya, terlihat Mochi dan Pat Fai melepas rindu. Mochi tak menyangka ternyata Pat Fai kini telah menjadi wanita yang sangat cantik. Pat Fai sendiri berterima kasih karena dulu Mochi pernah menemaninya mencari ayahnya. Sesaat Yung pun datang. Di situ Mochi meminta agar Yung dan Pat Fai melepaskan rantai yang ada di tangan dan kaki Xiuju. Hal itu pun langsung disanggupi oleh Yung dan Pat Fai. Sementara di aula markas, elang beralis putih mendeklarasikan kembalinya sekte elang ke sekte Parsi. Ia meminta seluruh anggotanya untuk melupakan masa lalu dan mengakui hanya ada satu ketua, yaitu Ketua Chang Mochi. Di situ Mochi berterima kasih karena diberikan kepercayaan memimpin Parsi. Namun Mochi mengatakan bahwa dirinya mengambil posisi ketua karena terdesak dengan keadaan. Maka saat ini setelah semua reda, ia ingin diadakan pemilihan ketua baru. Hal itu pun lantas ditolak oleh petinggi Parsi. Mereka mengatakan Parsi kini bisa bersatu karena adanya Mochi. Jika Mochi tak menjadi ketua dipastikan Parsi akan pecah kembali. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya Mochi menyetujui posisi sah ketua Parsi itu. Tapi hal tersebut dibarengi dengan peraturan yang ia buat. Mengingat Parsi dikenal sebagai sekte iblis, penting baginya citra negatif itu hilang dari Parsi. Untuk itu, peraturan pertama adalah mereka harus menolong yang lemah, serta melawan kejahatan. Dan semua anggota harus memperlakukan sesamanya seperti saudara. Hal itu pun langsung disetujui oleh seluruh anggota Parsi. Sedangkan peraturan kedua, jangan terlibat masalah dengan sekte lainnya, tapi jika mereka yang memulai, langsung ajak push rank saja. Dan untuk peraturan ketiga, mereka semua harus bisa membawa Tesun alias singa berambut emas kembali ke sekte Parsi. Semuanya pun tanpa ragu-ragu siap atas permintaan Mochi tersebut. Setelahnya, terlihat Mochi menemui Xiu yang tengah menunggu GoFood. Xiu yang memanggil Mochi dengan sebutan ketua segera dilarangnya. Ia ingin Xiu memanggilnya dengan nama panggilan biasa. Di situ Mochi juga memberitahu Xiu bahwa besok ia akan pergi mencari Tesun dan meminta agar Xiu tetap berada di dalam markas. Pagi pun tiba, terlihat rombongan sekte Parsi yang memulai perjalanannya. Singkat cerita, di saat yang lain tengah menikmati malam dengan minum air perasan daun kecubung, Mochi tak sengaja melihat Xiu. Ia pun lantas menghampirinya. Enak ya jadi Mochi dikelilingi cewek-cewek glowing, kayak Ciuk, Pat Fai, dan Xiuju. Rupanya Xiu tak ingin jauh dari Mochi dan selalu ingin melayaninya. Akhirnya Mochi pun menuruti permintaan Xiu tersebut. Paginya, di perjalanan rombongan Parsi tak sengaja bertemu dengan anggota MA. Saya kira sekte MA anggotanya cewek semua, ternyata ada Bang Ragil. Hei Bang! Di situ salah satu perwakilan MA berkata bahwa ia tengah mencari biarawati kejam. Sudah setengah bulan ia menghilang sejak pertarungan antar sekte waktu lalu. Di situ perwakilan MS sempat menuding Parsi menculik biarawati kejam. Tapi hal itu segera dibantah oleh elang beralis putih dan mengancam akan membunuh mereka semua dengan ibu jarinya jika mereka terus mencurigai Parsi. Di tengah ketakutannya, akhirnya mereka membiarkan rombongan Parsi lewat. Sementara di tenda tentara Mongol, terlihat Singquan tengah menemui Jume. Di situ Singquan menjelaskan bahwa penghancuran sekte Parsi waktu lalu gagal akibat munculnya seorang pria bernama Mochi. Hal itu dikarenakan kemampuan kungfunya yang di atas rata-rata. Mendengar hal itu, Jume pun semakin penasaran dengan Mochi dan mengatur siasat untuk bertemu dengannya. Di perjalanan, rombongan Mochi mendapati banyak anggota sekte Kongtong yang mati. Jasad mereka dibiarkan begitu saja. Mochi lantas menyuruh Wei untuk mengecek area di situ dari atas.
Tak berlangsung lama, Wei pun kembali dan memberitahu bahwa dirinya menemukan Lighting yang terluka parah. Segera saja Mochi menghampiri pamannya itu. Di situ Lighting mengatakan bahwa ia telah diserang oleh 5 orang biksu Shaolin, di mana ia dilukai dengan jurus pukulan peretak tulang. Hal sama yang dilakukan kepada paman Mochi Toingan. Semua tulang Lighting kini telah remuk dan mengakibatkan ia lumpuh total. Malamnya, dilema menyelimuti Mochi. Baru saja ia menyuruh anggota sekte untuk tidak mencari masalah dengan sekte lain, kini balas dendam kepada Shaolin malah membara dalam hatinya. Sesaat Xiu pun mendatangi Mochi. Di situ Xiu berkata bahwa balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Kebencian sedikit demi sedikit akan menyebar serupa virus. Memang tidak mudah melepaskan kebencian, tapi jika hal itu dipendam dalam hati, hal tersebut akan meracuni pikiran. Saat memasuki tenda, Mochi tak sengaja melihat pamannya memanggil Pat Fai dengan sebutan Hifu. Rupanya cinta pamannya kepada ibunya Pat Fai sampai kini tak sirna. Saat keluar, ia tak sengaja bertemu dengan Yung. Segera saja ia menyampaikan keraguan hatinya. Di situ Yung memberi usul agar mereka semua pergi ke Shaolin, sebisa mungkin untuk mencari tahu kebenarannya terlebih dulu. Hal itu pun langsung disetujui oleh Mochi. Pat Fai yang baru saja menidurkan Lighting tak sengaja bertemu ayahnya. Di situ Yung berterima kasih kepada Pat Fai karena telah merawat Lighting. Yung merasa menyesal karena telah merebut Hifu dari tangan Lighting. Maka saat inilah yang tepat baginya untuk membalas kesalahannya dulu. Paginya, di tengah perjalanan rombongan Mochi dihadang oleh kelompok Xiaomei. Mochi sendiri heran saat melihat pedang langit berada di tangan Xiaomei. Sesaat terlihat para penjahat yang tengah menyandera para wanita lewat. Xiaomei yang melihat hal itu segera menyerang salah satu dari mereka. Dilanjut 8 pemanah pengawal Xiaomei. Rombongan Mochi sendiri takjub melihat kehebatan 8 pengawal Xiaomei. Setelah kejadian itu, terlihat Xiaomei menyuruh pengawalnya mengundang rombongan Mochi ke tempatnya. Sesampainya di sana, anggota Parsi takjub akan keindahan tempat bak negeri dongeng itu. Melihat tamunya sudah datang, Xiaomei langsung menyambut mereka semua dan menyuruhnya duduk. Lagi-lagi pandangan Mochi tertuju pada pedang langit. Mereka lantas dijamu dengan secangkir teh. Awalnya mereka khawatir jika teh itu telah diracuni. Tapi setelah Mochi memulai minum, spontan yang lain menyusul. Namun sesaat Xiaomei meminta izin pamit karena ada urusan. Melihat hal itu, Cao lantas mendekati pedang tersebut. Begitu dibuka, rupanya itu hanya pedang kayu yang mengeluarkan bau wangi. Semuanya lantas mencium aroma itu, kecuali Mochi. Setelahnya, mereka lantas memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun di perjalanan, satu persatu dari mereka mengalami lemah syahwat. Mochi lantas ingat bahwa pedang kayu tadi sudah diracuni oleh Xiaomei. Segera Mochi menyuruh Xiu untuk tetap berada di situ. Sementara dirinya akan kembali ke tempat Xiaomei untuk mengambil penawarnya. Terlihat kini Xiaomei sudah berpenampilan layaknya cewek kalem. Di tengah asiknya memainkan kecapi, Mochi datang dan meminta izin mengambil bunga penawar. Seketika Xiaomei melemparkan jarum ke bunga yang akan dipetik oleh Mochi. Namun setelah mendapatkannya, Mochi lantas pamit pulang. Xiaomei pun segera menyerang Mochi. Terlihat dirinya malah menikmati perlawanan yang diberikan Mochi. Hingga saat ia menggunakan kedua pisaunya, jurus perputaran waktu milik Mochi membuat Xiaomei terheran-heran. Karena dari tadi Mochi hanya memberi perlawanan dengan cara menari. Hingga akhirnya, Xiaomei baru tersadar ternyata tusuk kondenya berhasil dicabut oleh Mochi. Xiaomei yang merasa telah kalah lantas berusaha bunuh diri. Mochi yang mencoba menghentikannya malah terkena perangkap disusul Xiaomei yang sengaja menjatuhkan dirinya. Sementara di tempat lain, para anggota Parsi tiba-tiba mendapatkan serangan dari tentara Mongol.
Di tengah kondisi seperti itu, tak mungkin mereka bisa melawan. Terlihat Chiume begitu senang bisa berada di dalam berduaan dengan Mochi. Sekuat apapun Mochi berusaha keluar, hal itu percuma saja. Mochi lantas menyuruh Chiume membuka perangkap tersebut. Tapi Chiume berkata percuma saja karena pengawalnya tidak akan ada yang mendengar mereka. Chiume sendiri menyuruh Mochi membunuhnya jika tak percaya kata-katanya. Namun terlihat Mochi tak tega melakukan hal itu kepada gadis cantik di depannya. Karena Chiume terus mengomel, Mochi lantas menotok sarafnya dan mencoba mencekiknya. Tapi lagi-lagi ia tak tega. Chiume lantas berpura-pura menangis dan menganggap Mochi adalah pria jahat. Terlihat jelas perubahan sikap Chiume yang awalnya dingin, kini berubah menjadi centil. Cewek kalau udah kayak gini, sudah bisa ditebak pasti dia punya perasaan sama si cowok. Mochi lantas mencoba cara lain. Ia menarik Chiume dan membekapnya, namun sekuat apapun Mochi memaksanya, hal itu percuma saja. Malahan Chiume berpura-pura pingsan. Terlihat Chiume memang ingin bermain-main dengan Mochi. Karena sudah tak ada pilihan, akhirnya Mochi menggunakan jurus pamungkasnya agar Chiume mau membebaskannya. Jurus itu adalah itik-itik. Sebenarnya Chiume ini juga punya perasaan kepada Mochi. Hingga akhirnya usaha itu pun berhasil. Chiume yang menangis kesakitan akhirnya mau membebaskan Mochi. Tapi sebelum itu, ia menyuruh Mochi memakaikan sepatunya dulu. Mochi yang dasarnya pria baik akhirnya mau melakukan hal itu. Rupanya kunci pembuka perangkap itu berada di batu bata belakang Chiume. Mochi lantas mengajak Chiume untuk keluar bersama. Tapi hal itu ditolak oleh Chiume dalam diamnya. Tanpa pikir panjang, akhirnya Mochi pun keluar meninggalkan Chiume. Melihat para petinggi Parsi tak mampu bertarung, Xiu lantas mengambil bendera Komando Yung dan memimpin pasukan. Ia lantas mengatur strategi dengan pasukan pelindung di depan, kemudian disusul regu pamanah di barisan kedua. Hingga saat serangan terjadi, Xiu mampu mengimbangi serangan tentara Mongol. Sesaat Mochi pun muncul dan membantu sektenya yang diserang. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba para pengawal Chiume menghentikan serangan tersebut. Di situ salah satu pengawal memberikan Mochi hadiah dari Chiume. Sesampainya di penginapan, Mochi dan Xiu lantas membuka kotak tersebut. Rupanya itu adalah tusuk konde milik Chiume. Mochi yang merasa hadiah itu tak berguna baginya, akhirnya memberikannya kepada Xiu. Di situ Mochi lantas memuji Xiu semakin cantik karena tusuk konde itu. Sementara di tempat lain, terlihat Pat Fai tengah mengobrol dengan ayahnya. Di situ Pat Fai berkata bahwa setiap ia melihat kesedihan Lai Ting, dirinya juga merasakan kesedihan itu. Namun sesaat terdengar Lai Ting yang jatuh dari tempat tidur. Rupanya Lai Ting ingin mengakhiri hidupnya dengan memotong urat nadinya. Pat Fai yang melihat hal itu segera menghentikan hal tersebut. Di situ Lai Ting tak bisa menerima kenyataan kalau dirinya sudah menjadi pria lumpuh. Tidak ada gunanya menjadi seorang kesatria jika tubuhnya lumpuh. Pat Fai yang mendengar hal itu lantas mengambil pisau milik Lai Ting dan mencoba bunuh diri. Jir, menang banyak nih akang lumpuh. Di situ Pat Fai menyuruh Lai Ting untuk berjanji tidak akan bunuh diri lagi. Hal itu pun disetujui oleh Lai Ting dan langsung mengucapkan sumpahnya. Sejak saat itu, keduanya seperti mempunyai perasaan yang sama. Apakah itu cinta? Entahlah, hanya sutradara yang tahu. Singkat cerita, mereka pun sampai di kuil Shaolin. Sesaat Mochi teringat dulu ia pernah ke kuil ini bersama Guru Chang untuk minta diobati. Tapi mereka harus pulang dengan tangan hampa karena ditolak para biksu Shaolin. Rupanya kuil itu tengah kosong dan barang-barang berserakan di mana-mana. Di situ salah satu dari mereka melihat sebuah tulisan di balik patung Buddha. Tulisan itu berbunyi sekte Shaolin sudah ditaklukkan. Selanjutnya giliran sekte Wudang, dan Parsi akan menguasai dunia. Mochi menduga hal itu ditulis untuk mengkambing hitamkan sekte Parsi. Seolah-olah Parsilah dibalik tindakan itu. Mochi yang merasa Wudang dalam bahaya, akhirnya meminta izin agar dirinya pergi lebih dulu. Sisanya biar menyusul.
Akhirnya berangkatlah ia untuk menyelamatkan sekte mendiang ayahnya itu. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.